Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini kebetulan saya tuh habis mengganti V-belt di motor saya. Habis saya ganti V-beltnya. Kemudian saya terpikir di sini untuk membuat video mengenai belt juga yang ada di mobil kita, yaitu timing belt ini. Karena timing belt ini komponen yang sangat penting sekali di mobil kita, dan harus kita ketahui apa saja ciri-ciri dan tandanya ketika timing belt ini harus diganti ya. Jadi supaya kita tidak salah untuk mendiagnosa, kemudian diagnosanya itu tepat, kita harus tahu apa saja ciri-ciri dan tanda timing belt itu harus diganti atau sudah saatnya diganti, supaya tidak fatal di kemudian hari. Nanti akan saya jelaskan untuk resiko ketika tidak mengganti timing belt itu seperti apa, nanti akan saya jelaskan, dan saya akan jelaskan juga untuk ciri-ciri dan tandanya. Jadi kalian ikuti terus video ini supaya kalian tahu untuk tanda dan ciri-ciri timing belt di mobil kalian itu harus diganti atau sudah saatnya diganti. Nah, kita masuk di ciri utamanya dulu ya teman-teman. Jadi ciri utama untuk timing belt mobil itu harus diganti atau saatnya diganti. Jadi ciri utamanya itu bunyi mobil itu berisik. Bunyi berisik itu berasal dari sini teman-teman, dari timing belt ini. Jadi ada mobil itu yang sudah menggunakan timing chain atau rantai, dan ada mobil yang keluaran sebelum timing chain itu menggunakan timing belt seperti ini. Dan di mobil saya kebetulan itu menggunakan timing belt seperti ini. Dan nanti kalian harus pastikan dulu mobil kalian itu menggunakan timing belt atau timing chain. Kalau timing chain itu beda lagi ya teman-teman. Ini kita membahas yang di timing belt. Jadi ciri utamanya itu yang pertama itu mesin berisik seperti decitan atau ketukan yang berasal dari sini. Decitan ini yang dia itu bergesekan dengan ini teman-teman, dengan geriginya ini nanti yang ada di bagian sini. Nanti saya sertakan fotonya. Kemudian yang kedua, penurunan performa atau tarikan mesin itu dia terasa kasar ya, karena dia itu nggak pas antara gigi dan untuk bagian noken as, kemudian katup-katupnya itu kan dia sudah mulai bergeser ketika timing belt ini sudah saatnya diganti. Kemudian mobil itu akan sulit dinyalakan, itu karena pengaruh dari sistem pengapiannya biasanya. Karena di sistem pengapiannya biasanya bergeser karena ada molor ataupun memang ada retakan, dan yang membuat timing belt ini menjadi sedikit melar. Nah, kemudian yang keempat, secara fisik itu dia itu bisa dilihat retak-retak, terus kendor, ataupun geriginya itu ada yang out. Jadi kalau ini di motor saya ini saya perlihatkan untuk retaknya itu seperti ini. Bisa kalian di sini, ini retak tipis seperti ini. Dia itu sudah berpengaruh ketika itu terjadi di timing belt mobil kalian. Jadi untuk ciri utamanya itu tadi teman-teman. Kalian nanti bisa coba cek ciri utamanya dulu apakah ada di mobil kalian atau tidak. Nah, setelah ini nanti kita akan bahas secara spesifik apa saja tanda-tandanya. Oke, kita langsung masuk ke ciri dan tanda atau rincian dan tanda-tanda yang harus diwaspadai ketika mobil kita itu sudah harus diganti timing beltnya. Jadi untuk yang pertama itu usia pakai. Jadi usia pakai atau jarak tempuh ya teman-teman. Umumnya di produsen itu dia itu merekomendasikan penggantiannya itu setiap 60 sampai dengan kira-kira 100.000 km. Tapi itu tadi balik lagi ke kualitas dari timing belt kalian, apakah timing belt ini asli ataupun KW. Jadi kalian nanti harus memastikan itu teman-teman. Jadi mungkin sekitar kalau di ukur tahun mungkin sekitar di 3 sampai 5 tahunan itu harus diganti timing beltnya ini, tergantung pemakaian juga ya teman-teman tentunya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu kondisi fisik karet itu dia menurun. Jadi karet timing belt ini, nah ini itu terlihat ketas dan kering. Ketas itu seperti ini teman-teman. Ketas itu seperti, nah ini
Nah ini sudah mulai getas, pecah-pecah seperti ini. Nah ini getas, kemudian terlihat keras. Ini juga kalian kalau bisa lihat di sini, dia di mobil saya itu belum ada retak-retak, cuman dia itu sudah mulai mengeras untuk timing beltnya, udah nggak begitu lentur lagi. Jadi dia terlihat getas, kemudian kering, ada retak-retak seperti ini tadi. Itu menjadi satu tanda. Nanti untuk pengecekannya kalian bisa membuka aja di bagian sini, ini kelihatan ketika dibuka untuk covernya di sini tadi itu. Nah kemudian untuk yang ketiga ini sangat kelihatan sekali nanti, dan itu bisa menimbulkan bunyi, yaitu geriginya itu aus atau botak ya pada bagian dalam sabuknya ini, yaitu giginya ada yang copot ataupun terlepas. Nah gigi timing belt ini dia itu bisa juga menipis karena kan ada gesekan terus-terusan dengan puli yang di bagian camshaft dan crankcase. Nah itu bisa menipis juga, dan ini masih agak tebal ya untuk giginya ini. Jadi nanti kalau dia sudah mulai menipis, dia pasti akan segini. Nah dia akan menurun segini, atau nanti bisa juga dia tuh copot, jadi bisa jadi ompong seperti itu. Nah kemudian untuk yang sudah sampai parah itu bisa copotnya ini bisa sampai beberapa. Jadi di sini ada, kemudian di sisi lain juga ada. Itu sudah parah ya tahapnya. Jadi dia itu nanti kalian lihat aja dari fisiknya, itu bisa dilihat ketika mesin diputar, kemudian kalian perhatikan itu nanti ada yang pertama kali diperhatikan yaitu retaknya, kemudian nanti dilihat juga kekerasannya, kelenturannya, kemudian geriginya ini. Nah kemudian untuk yang keempat ini dia itu kendor. Jadi posisi timing belt ini kendor. Jadi posisi timing belt kendor ini memang dipengaruhi karena faktor usia juga, yang memang sudah saatnya diganti. Jadi kalau posisinya ini tidak tegang lagi atau kendor, itu bisa mengalami penurunan di cengkeraman pada puli yang berpengaruh nanti di bagian pengapiannya, itu bisa meleset ataupun susah untuk nyala seperti itu. Jadi untuk di kekencangan itu juga nanti ada pengaruhnya. Ketika kalian mengganti timing belt itu harus mengganti di bagian tensionernya juga, karena ini juga berpengaruh di bagian kekencangan atau kekendoran dari si timing belt ini sendiri. Nah kemudian yang selanjutnya yang kelima itu suara mesin itu kasar, yaitu terdengarnya itu di bagian sini itu seperti dengungan. Jadi dia mendengung terus-terusan, kemudian dia itu ada suara gesekan di bagian sini ya teman-teman. Nah ini timing belt itu di bagian cover sini nih. Ini sebenarnya gampang, cuman ini karena saya sedang memvideokan, jadi untuk membukanya agak ribet. Nanti akan saya kasih gambarnya aja untuk di bagian dalam sini yang langsung kena di bagian sini. Nah ini kelihatan di sini biasanya ketika kita membuka ini. Nah gesekan atau suara ketukan yang berulang-ulang di area penutup timing belt ini. Jadi nanti kalian dengarkan aja di bagian sini apakah ada suara kasar seperti dengungan atau gesekan sek seperti itu, atau ketukan-ketukan di bagian sini. Kalau iya, kemungkinan ada yang giginya ompong ini di sini, ataupun copot di bagian giginya ini, kemudian aus juga bisa, kemudian keras juga bisa, apalagi nanti pecah-pecah seperti kalau yang ada di motor saya ini ya pecah-pecah ya. Saya mencontohkannya untuk yang pecah-pecah di motor saya seperti ini. Jadi kalau di mobil itu sama, pecahnya juga seperti itu teman-teman, retak-retak kecil. Kalau di tempat saya ini belum ada retakan, tapi sudah kaku, jadi saya putuskan untuk mengganti karena saya tidak tahu histori dari pemilik sebelumnya. Dan kemudian yang selanjutnya yang keenam itu terdapat kebocoran oli. Jadi jika ada oli mesin yang bocor dan mengenai timing belt, itu bahan karetnya akan cepat melaras dan rusak. Jadi oli itu dari mana sih sebenarnya? Oli itu bisa jadi dari seal camshaft di sini, karena di sini ada as, ada pulinya, ada asnya. Nah ketika di sini ada rembesan dan di bawah di bagian crankcase itu juga ada
rembesan di bagian sealnya itu bisa mengenai si timing belt ini, dan kemudian itu bisa membuat si timing belt ini menjadi melar, karetnya akan cepat rusak juga. Jadi saran saya, kalau kalian itu ingin mengganti timing belt seperti ini, ganti sekalian. Yang pertama ya teman-teman, itu ganti tensionernya sekalian. Tensioner itu wajib kalian ganti kalau menurut saya. Kemudian seal dari camshaft ini, yang atas, sealnya di bagian sini yang terhubung ke bagian noken as. Kemudian seal crankcase bawah itu jadi harus kalian ganti sekalian. Seperti di video saya terdahulu, saya sudah pernah menyarankan juga. Jadi biar nggak dua kali kerja ataupun nanti ternyata ada sealnya yang bocor dan macam-macam, mendingan kalian ganti satu set biasanya. Kalau saya timing belt, tensioner, kemudian seal camshaft yang ada di atas, kemudian yang ada di bawah sana, yang di bagian mesin bawah itu seal crankcase. Itu sekali kerja kita misalkan nggak bisa ngerjain sendiri, itu ongkosnya sekalian dari kerjaan yang lain-lainnya. Jadi itu tadi untuk rincian. Jadi rincian tanda-tanda yang harus diwaspadai ketika mobil kita itu sudah harus melakukan penggantian timing belt, atau timing belt itu sudah mulai aus ataupun rusak ataupun tidak layak, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita membahas masalah resiko. Jadi resiko ketika kita itu telat mengganti timing belt atau kita tidak menggubris masalah dari keluhan atau tanda-tanda tadi itu. Jadi timing belt ini fatal sekali, karena timing belt ini yang menggerakkan sistem di bagian noken as atas dan di bagian crankcase atau di bagian stang shaker, yang itu nanti akan menjadi mobil menjadi hidup, kemudian bisa berjalan normal. Jadi kalau ini sampai putus, yang pasti itu yang akan kena itu pasti di bagian klepnya atau katupnya, katup yang ada di bagian dalam sini. Kan dalam sini ada katupnya di silinder head sini. Dia akan bertabrakan dengan noken as, karena apa? Jalannya dia tidak sejajar. Jadi saat noken as di ke atas atau TMA, itu bisa jadi untuk klepnya itu dia nabrak, kemudian bengkok, kemudian kita harus mengganti semuanya untuk di bagian klepnya. Ataupun nanti kalau misalnya kena bos klepnya, itu kita harus mengganti bos klepnya. Jadi ini sebenarnya penting sekali ya untuk penggantian timing belt ini jangan sampai kalian sepelekan, karena resikonya itu parah sekali. Kalau udah putus itu udah pasti nanti klep akan nabrak di bagian shaker, kemudian shakernya akan bisa kena, kemudian stang juga bisa jadi kena, terus otomatis mobil macet, dan itu untuk biaya perbaikannya itu akan habis mahal sekali. Karena saya dulu pernah saat di bengkel itu seperti itu ya, dia customernya itu lupa untuk jadwal penggantiannya, kemudian mobil sudah rusak, kemudian dibenerin di tempat kerja saya dulu, dan saya bisa melihat untuk di bagian klepnya kemudian dan lain-lain itu dia kena semua. Jadi harus full, kemudian harus oversize ketika shakernya kena, itu pokoknya kenanya banyak sekali lah. Intinya ini penting sekali untuk di mobil kalian. Dan untuk kesimpulannya, selalu catat waktu penggantian timing belt di mobil kalian teman-teman. Jadi kapan timing belt itu diganti, kalian catat di mobil kalian tulisi supaya tidak lupa. Nah, kemudian saran saya itu kurangi beberapa ribu kilometer dari batasan maksimal yang ditentukan oleh standar dealernya. Jadi misalkan di maksimal itu 60.000 kilo, nanti bisa kalian turunkan menjadi 50.000. Nah, seperti itu. Nanti tergantung dari timing belt yang kalian pakai. Kalau timing belt yang kalian pakai itu tidak original, misalnya seperti ini, ya kalian harus turunkan untuk standarnya. Jadi nggak bisa kalian samakan. Misalkan kalau untuk originalnya itu dia 100 kilo harus diganti, nah kalau dia tidak original otomatis bisa di 60.000 dan dikurangi 10.000. Kalau untuk original dari 100.000 mungkin bisa dikurangi
menjadi 90.000. Jadi kita cari aman aja sebelum timing belt ini merusak keseluruhan di mobil kita. Kalau telat mengganti, kita harus antisipasi dulu dengan mengurangi kilometer di mobil kita saat kita berkendara. Jadi tips saya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.